Halo para mamang-mamang di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Sebelum melanjutkan pertempuran, kita akan dibawa ke perjalanan Tang Sanzang dulu nih Mang. Sutra Suci berhasil bangkit namun masih terlalu rentan. Tang Sanzang bersama murid dan peri duyung berusaha melindungi Xiao Yu dalam wujud api suci. Kaisar Gelap menyerang dan berhasil dihalau. Akhirnya Yuan Shi Tianzun datang. Dalam pertarungan sengit, para murid Tang Sanzang berhasil menyegel Yuan Shi Tianzun. Pesavana atau Jenderal Surga Utara telah muncul melepaskan segel Yuan Shi Tianzun. Musuh mendapat tambahan kekuatan yang cukup besar. Baishi sekarat tanpa harapan. Susu juga telah tewas akibat hantaman telak dari Jenderal Surga Utara. Ause bertekad melawan sendiri Jenderal Surga Utara. Tang Sanzang berhasil memicu wujud monster Bailang untuk melawan Yuan Shi Tianzun. Yuan Shi Tianzun berubah menjadi Raja Iblis dan semakin brutal. Seluruh kelompok Tang Sanzang tertekan dan tak disangka Wukong muncul dengan wujud baru yang lebih ganas. Dan sekarang Guru Tang merasakan asap milik Wukong, sedangkan Chu Patkai tidak percaya bahwa dirinya kedatangan Wukong. Ause dan Wu Jing pun terkejut melihat Wukong, sedangkan Bixi tidak mengetahuinya dan bertanya-tanya siapakah dia yang datang, karena tekanan hebat telah muncul darinya. Wukong mengatakan bahwa inilah takdir dan aku kini kembali. Guru Tang mengatakan bahwa Guru Tang berpikir Wukong sudah mati. Wukong mengatakan, guru tahu dari mana? Apakah dari Bailang si bodoh yang terkapar di sana itu? Dan Wukong langsung menghancurkan dirinya menjadi banyak kotak. Dan setiap kotaknya itu muncullah satu kerak. Kerak kecil itu mengatakan, Raja Kerak hancur lagi. Apakah kalian berpikir dia sudah mati? Semua orang tertipu. Apa ada yang emosi? Dan para kerak kecil itu pun bersorak dengan meriah. Dan para kerak kecil itu mendatangi Yuan Shi Tianzun. Kerak kecil itu juga berkata bahwa Yuan Shi adalah pria bodoh yang kebingungan. Dan para kerak kecil itu pun tertawa setengah mati. Kerak kecil itu juga mengatakan, inilah saatnya. Jika ingin bertarung dengan sang Raja Kera yang hebat, majulah Raja Kera Suci, bangkit kembali setelah tidur panjang. Sang Raja telah kembali. Dong dang dong dong. Dararet daret. Dengan santai Wukong sedang memakan pisang Raja Shrek. Wukong mengatakan bahwa itu adalah leluconnya untuk semua orang. Wukong hanya ingin membuat kejutan. Yuan Shi terkejut bukan main melihat kedatangan Wukong, karena Wukong sudah mati di depan matanya. Stop. Wukong mengatakan bahwa sekarang adalah gilirannya. Wukong juga mengatakan kepada Guru Tang, Patkai, dan Wu Jing, kalian semua tampak terlihat kelelahan. Itu memang tak akan berhasil tanpa aku. Tapi jangan khawatir, kalian boleh santai sekarang. Benar saja, Guru Tang dan yang lainnya sedang menikmati teh pucuk rasa baru dari Sumatera. Chu Patkai mengatakan, Guru, cobalah minum teh segar ini. Jarang-jarang ngeteh santai di altar kuno seperti ini. Chu Patkai juga membawa ikan kering dan banyak cemilan. Ini adalah makanan spesial cita rasa negeri Duyung. Cemilan negeri Duyung yang terbaik. Guru Tang mengatakan, oke, kita ngeteh dulu. Makan mah nanti aja. Itu mah urusan gampang. Sedangkan Wukong berteriak, woi, mendadak ngopi di saat seperti ini. Semangatku melemah karena kalian. Dengan tersenyum Guru Tang mengatakan, Wukong, kau sekarang telah kembali. Tentu saja kami percaya karena kau jago dalam mengatasinya. Itu adalah keahlianmu. Apakah kau baik-baik saja? Wukong mengatakan, tentu saja. Soal bertarung, serahkan semuanya padaku. Yuan Shi Tianzun mengatakan, hai siluman kera, tidak akan ada bedanya. Hasilnya pasti akan sama, yaitu kematian. Wukong mengatakan bahwa Yuan Shi penampilannya sedikit berubah. Wukong juga mengatakan bahwa terakhir kali Yuan Shi membunuhnya, Yuan Shi juga tidak meningkat sama sekali. Yuan Shi mengatakan bahwa dia tidak peduli metode apa yang digunakan untuk mengelabuinya. Dan kali ini Wukong tidak akan dibiarkan lolos lagi. Seperti biasa, Yuan Shi langsung mengeluarkan jurusnya yaitu panah penderitaan.
Wukong pun langsung tertusuk oleh panah amarah itu. Wukong mengatakan bahwa Yuanshi telah memberikannya rasa gatal seperti ini, dan Wukong akan langsung menghajar Yuanshi. Wukong mengatakan bahwa tubuh kerabajanya sudah berbeda dari sebelumnya, dan Wukong langsung mengeluarkan jurusnya, yaitu sundulan Farja super keras. Dan boom! Yuanshi pun terpental hingga menembus galaksi Bima Sakti. Sambil minum teh, Guru Tang dan Cupat Kai melihat pemandangan indah di angkasa. Cupat Kai mengatakan, pantas sekali Wukong jadi kakakku. Apa dengan itu dia sudah mati? Wu Jing mengatakan bahwa kakak pertama memang sedikit berbeda. Dan Guru Tang sangat percaya bahwa yang dilihat oleh Bailang tidaklah salah. Wukong saat itu memang sudah mati, tapi tidak ada yang tahu bagaimana Wukong bisa kembali. Dengan temperamennya itu, dia juga tidak pandai menjelaskan meskipun menghadapi kesulitan yang besar. Cupat Kai mengatakan, yang penting sekarang kakak pertama baik-baik saja. Dan Guru Tang di sini langsung mengajak yang lainnya untuk melihat keadaan Bailang. Guru Tang mengatakan bahwa sekarang kondisi Bailang sedang pingsan dan Bailang telah berubah menjadi wujud aslinya. Terlihat sangat kurus, tak bertulang, seperti orang yang putus asa. Seluruh tubuhnya layu dan menyusut. Guru Tang mengatakan bahwa Bailang memaksa kekuatannya meningkat dalam waktu singkat. Tentu saja akan ada efek sampingnya. Saat ini dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan apapun. Peningkatan kekuatannya berasal dari membakar energi kehidupan miliknya. Beginilah kondisinya ketika energi kehidupannya mengalami kekeringan. Guru Tang pun tidak tahu apakah Bailang masih punya harapan atau tidak. Dan Guru Tang tidak bisa membiarkannya tewas begitu saja. Guru Tang pun langsung mengeluarkan sapu tangan yang berisi jarum pengobatan tradisional. Dan beberapa telah ditusukkan ke wajah Bailang. Guru Tang mengatakan bahwa ini semua adalah salahnya hingga Bailang meninggal. Guru Tang terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Ini adalah kesalahanku. Sebelum aku memastikan efek sampingnya, aku memicu kekuatan buasnya untuk melawan Yuanshi Tianzun. Aku gagal untuk menahannya pada waktu yang tepat, hingga membuat Bailang pingsan dan mati. Saat Guru Tang mengusapkan mata Bailang, Guru Tang sedikit terkejut karena Bailang tidak bisa disentuh. Sontak yang lain pun terkejut dan tubuh Bailang berubah menjadi asap dan lenyap. Guru Tang tidak percaya dengan semua ini. Ini sejenis dengan ilusi, karena bisa menelannya begitu saja. Guru Tang mengatakan bahwa memudar bukanlah jenis penderitaan kematian. Dan siluman ular juga, tubuh dan darahnya kini telah lenyap. Guru Tang mengatakan bahwa ular putih juga menghilang dan memudar. Padahal dia masih hidup. Baishi pun sama, hingga nona susu yang digendong oleh Juying membuat Juying terkejut karena jasad susu hilang entah kemana. Teriakan Juying membuat Cupat Kai semakin gelisah. Tidak ada jejak sama sekali. Mereka tidak menghilang secara alami. Ada sesuatu kekuatan di sini. Dari manakah asalnya? Dan Guru Tang juga di sini tangannya sudah mulai lenyap. Cupat Kai terkejut melihat gurunya juga ikut memudar. Guru Tang mengatakan pada Cupat Kai, jangan panik. Hilangnya aku bukanlah kematian. Kita pasti akan bertemu lagi. Dan Guru Tang pun menghilang. Sedangkan Cupat Kai masih memikirkan kata-kata dari Guru Tang. Menghilang bukanlah kematian. Apa yang dimaksud dari Guru Tang? Di lain tempat, boom! Yuanshi mengatakan, hei Raja Kera, aku akan memusnahkanmu menjadi debu. Prak! Wukong mengatakan bahwa semua itu percuma karena Yuanshi tidak akan bisa membunuh dirinya. Yuanshi mengatakan bahkan tidak ada dewa yang tak bisa dibunuhnya. Dan pukulan pun dilancarkan oleh Yuanshi yang berhasil ditahan oleh Wukong. Boom! Wukong pun terjatuh ke tanah hingga menyebabkan tanah menjadi hancur. Wukong mengatakan, Yuanshi Tianzun, kau pasti bingung. Kau pasti berpikir tentang terakhir kali bisa mengalahkanku. Kau adalah dewa kuno sombong yang tak bisa menerima kegagalan. Kau terlalu frustasi setengah mati. Dan Wukong langsung memanggil toya emasnya. Wukong juga mengatakan, Yuanshi Tianzun, kau harus mengakui bahwa aku lebih hebat darimu. Jadi, jangan berpikir bisa membunuhku. Aku juga lebih arsistik dan mempesona darimu. Mendengar kata-kata dari Wukong, Yuanshi langsung mengeluarkan kecepatannya dan menghajar Wukong. Yuanshi juga mengatakan, hei Raja Kera, jangan terlalu banyak tingkah. Aku tak butuh saran apapun darimu. Hari ini, kau akan segera mati. Tiba-tiba, Wukong mendapat bisikan jiwa yang mengatakan, Wukong,
jangan lama-lama. Dan yang mengatakan itu adalah Jiuquan. Jiuquan juga mengatakan pada Wukong, Yuan Shi Tianzun sekarang berusaha keras membunuhmu, tapi kau tidak perlu menghadapinya. Kobaran api suci abadi kini telah berubah. Kau cukup menundanya sebentar, api abadi akan siap membara sepenuhnya. Saat itu kau harus berpindah dan melarikan diri dari sana. Wukong mengatakan bahwa dirinya tidak akan melarikan diri dalam pertarungannya, karena tetap saja dirinya akan kembali mati. Dan menghadapi lawan seperti Yuan Shi, Wukong hanya perlu serius dan berjuang sepenuh hati. Maka pasti ada kesempatan. Ini juga adalah pertarungan terakhirnya, dan Wukong tidak akan ceroboh. Sedangkan di lain tempat, prak, Ause telah terlempar dengan pedang Raja Naganya. Jenderal Utara mengatakan, "Hai Raja Naga, apakah hanya ini kemampuanmu? Keluarkanlah semuanya. Bukankah kau mewarisi kerajaan milik ras naga kuno yang hebat?" Jenderal Utara bahkan sudah tahu siapa sebenarnya Ause. Dan si Shinji chapter 176 di sini pun bersambung. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan